pertama itu ya. Yang pertama. Iya, yang pertama. Karena waktu itu Karsel baru pertama turun, alhamdulillah juara 3 ya. Juara 3 waktu itu. Iya. Juara 3. Pertama kali itu masih umur 9 tahun. Balapan ini kan penuh resiko nih Dirham. Dan pasti jatuh bangun, bahkan bisa mencederai patah. Apa yang membuat Dirham berani tampil? Itu karena udah sering balap. Sering balap, sering jatuh. Semoga bisa menjadi bintang motor. Wow, jadi bintang motocross di kancah nasional ya, bukan hanya di Aceh. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Selamat datang di Perfecto Podcast Channel bersama saya sebagai host Maimun Fikri. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa kembali, seorang crosser cilik kebanggaan Aceh, yaitu Muhammad Dirham. Selamat datang Muhammad Dirham bersama sang ayah, Iya. Bapak Iya, terima kasih. Raja Rahab. Yang pada minggu yang lalu kita dengan pembalap Aceh Abdul Malik, seorang racer juga yang sudah punya jam terbang di kancah nasional. Dan hari ini kita kedatangan M. Dirham. Sedikit bincang-bincang kita pada malam hari ini sekitar dunia grass track atau garuk tanah, Pak ya? Garuk tanah, motocross. Motocross. Boleh sedikit cerita awal terjun di dunia garuk tanah atau motocross? Pertama dulu lihat-lihat ayah trabas. Oh, ayah hobinya trabas. Ya. Jadi lama-lama kepengen minta beli sama ayah Iya, yang Matic yang Matic. CC-nya berapa? 50. 50 cc. Itu awalnya. Waktu itu kelas berapa di Dirham? Kelas 1 mau naik kelas 2. Kelas 1. Berarti masih kelas 1 sudah bisa bawa motor trail. Iya. Ya. Dan itu belajarnya di rumah kah atau di lapangan atau di sirkuit? Di Janto. Janto. Di Janto. Kebetulan Bapak tugas Tugas di Janto. tugas di Janto. Waktu itu tahun 2019. 2019 Pak awal. Ya, jadi waktu itu kan kita buka sirkuit di Janto. Iya. Waktu itu kita minta sama Bupati sama Pak Wakil, kita buat. Disitulah mulanya. Bapak yang merintis sirkuit di Merintis situ. sirkuit di Janto, Aceh Besar. Dan itu tanah Pemda. Tanah Pemda yang dihibahkan ke Polres Aceh Besar waktu itu. Jadi kebetulan waktu itu Dirham ini kan kelas 1, terus mau naik kelas 2. Minta seperti yang cerita tadi, jadi awalnya saya larang, ibunya juga melarang. Ya tapi karena terus meminta, kita beli. Jadi ya termasuk ya ini serikat. Artinya Suntoro itu memberikan yang 50 cc. Yang Matic itu Pak ya? Yang Matic Iya. itu. Kebetulan Udahlah, di toko serikat juga toko menjual. serikat menjual. Jadi telepon Ya. bosnya serikat. Halo Toke, ini anak saya mau trail. Oh ya ambil aja bang. Oh, masalah harga nantilah gitu kan. Jadi bawa. 1 hari, 2 hari terus saya ajari. Kira-kira seminggu Seminggu. sudah bisa. Jadi
telepon Julfikar ke Jogja. Ya. Jadi telepon sang guru ke Jogja. Jul, ini anak saya ini sepertinya hobinya balap. Gimana ini? Oh ya, abang coba kirimkan dulu videonya, sedikit aja, nggak usah panjang. Terus saya bikin, wah, langsung dijawab Fikar, wah itu pembalap. Tapi dididik dulu. Iya. Terus dia pas kelas berapa? Kelas berapa Dirham ke Jogja? Kelas 3. Kelas 3 saya kirim Jogja. Untuk mendapat pelatihan. Pelatihan sama Dan guru. kebetulan Julfikar ini juga Iya, mantan crosser crosser nasional. Asal Aceh. Asal Aceh. Iya. Sudah buka Sekolah balap di di Jogja. Di Bantul ya? Apa? Di Bantul. Di Bantul. Iya. Dan berapa lama itu dapat? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan pulang dari sana. Berarti itu sudah kelas 3, Pak. Kelas 3. Dan berganti dari 5 cc. Pas ke Jogja langsung kita naikkan ke 65 cc. Wow. Waktu di sini masih 50 kan. Tapi begitu kita berangkat ke Jogja, kita kirim ke Jogja, langsung kita beli yang 65 cc, yang special engine. Special engine. Iya. Jadi waktu itu kita komunikasi dengan Bang Mahmud KTM. CD. Bang, pesan unit. Ya. Oh ya, sebentar, paling lama 1 bulan ke Austria gitu. Ya. Datang, langsung sekalian kita kirim ke Jogja. Belajar di sana sama Julfikar. 6 bulan ya, 6 bulan. Iya. 6 bulan. Selepas pulang kembali kemari, masih terus berlatih. Iya, ada langsung ikut ke kompetisi. Ada. Langsung kompetisi di Banda Aceh ketika itu ya. Yang pertama itu ya. Yang pertama. Iya, yang pertama. Karena waktu itu baru pertama turun, Ya. alhamdulillah juara 3 ya. Juara 3 waktu itu. Iya. Juara 3. Pertama kali itu masih umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Dan sampai saat ini Tetap Dirham masih tetap eksis berlatih. berlatih. Latihan sehari-hari selain dari sirkuit di motocross untuk Dirham apa yang? Kalau untuk Dirham materinya arahan dari sana juga, dari Jogja. Kebetulan di sana kan pelatih fisiknya kan namanya Om Gandung ya. Iya. Jadi sering komunikasi. Jadi kalau sore kalau nggak latihan unit di Lamnyong, jadi kita tetap fisik olahraga, lari, maraton, ada lagi tambahan lain. Banyak gerakan-gerakan olahraga yang untuk motocross. Tetap kita paling liburnya seminggu 2 kali lah libur. Seminggu dua kali libur. Itu nanti hari Jumat dengan hari Senin ya. Yang selebih dari itu kalau nggak balap ya fisik. Untuk latihannya di sirkuit di Lamnyong kah, Pak? Tidak di Lamnyong. Kita selama di Lamnyong untuk berlatih. Untuk berlatih. Iya. Dan setelah ikut-ikut kompetisi dan selalu juara Dirham ya. Dan kebetulan saya juga kadang-terkadang ikut jadi MC, memandu jalannya lomba baik di Banda Aceh atau di luar Banda Aceh. Dan untuk event yang berskala nasional, mana yang Dirham ikutin? Jogja ya, Sumut ya. Iya, sama di Jakarta. Event di Jakarta. Jakarta Nasional. Bos Junior. Dan itu bertarung seluruh crosser cilik dari seluruh Indonesia. Untuk prestasi kemarin di Jakarta itu? Kalau di Jakarta itu kebetulan karena kita baru memulai lah. Dan kita kan masih umur 9 tahun. Ya. Artinya belum masih jam terbang kita masih kurang. Terlebih kita dari daerah sudah datang ke. Dan bagaimana tanggapan kalau dari panitia di sana dan dari sana kan diseleksi dulu Bang. Jadi di sana itu pesertanya itu kalau tidak salah sampai 60 peserta, 65 cc. 60 peserta. 60. Sementara kan yang mau diambil itu hanya 40 yang mau diperlombakan. Iya. Di situ kan ada namanya KTT. Iya, KTT. Jadi alhamdulillah di KTT kita juga lolos. Masih bisa bermain, namun kalau untuk juaranya di kompetisinya belum juara. Iya. Namun KTT sudah kita lolos. Berani tampil di level nasional. Ini sangat luar biasa, Pak.
kita datang dari daerah, dari ujung Sumatera Ujung bahkan. Sumatera. Ya. Mungkin satu-satunya, Pak. Satu-satunya. Wow, luar biasa Dirham. Dan itu betul memerlukan biaya yang besar, Pak. Selama Iya, biaya. event-event seperti Tentu, itu, tentu, apakah Bapak mengeluarkan biaya sendiri atau dapat dukungan support dari Ya, lain-lain? selain biaya sendiri, kebetulan ada abang kita, abang saya, maksudnya saudara kita lah kita bilang, Ya. yang baik hati kalau saya sebut, Bang Kamaruzzaman alias Bang Mehmet Kecil Lemi, Oh, Toko Mas Toko Mas Kecil Kecil Lemi. Banda Aceh, Ya, alhamdulillah, Pak. Bang Kamaruzzaman. Ya, Tapi kan kalau yang lazim di Banda Aceh, Bang Mehmet orang tahu. Bang Mehmet. Iya, itu. Jadi Bapak punya kedekatan Iya. emosional ya Kebetulan. sebelumnya. Sebelum dari dulu sudah lama lah. Ya. Jadi beliau tuh justru kadang-kadang kalau kita mau pergi tuh nggak ngasih tahu tuh, udah mau nggak bilang-bilang, nah gitu, mau nggak bilang-bilang. Dan dari pemerintah sendiri, dari IMI atau dari semua stockholder, Pak? Nah kalau dari pemerintah itu memang sampai saat ini belum, ya mungkin belum ya. Belum ya. Jangan kita bilang tidak, tapi mungkin belum. Dari baik dari pemerintah, dari rekan-rekan IMI, stakeholder yang lain. Tapi support artinya secara moral kita tak didukung. Artinya apa? Namanya kita kan masih kecil, jadi coba kita belajar dulu. Kita belajar dulu sejauh mana, karena ini pun artinya special engine ini kan masih kelas pertama di 65. Berarti walaupun tidak mendapat dukungan penuh, teman dari baik dari rekan-rekan ataupun dari seperti Bapak katakan dari Bang Mehmet, Kecil Lemi, telah memberikan dukungan. Ini kembali kepada Dek Dirham. Balapan ini kan penuh resiko, Dek Dirham. Dan pasti jatuh bangun, bahkan bisa mencederai patah. Apa yang membuat Dek Dirham berani tampil di sirkuit sampai saat ini? Itu apa? Karena udah sering balap. Sering balap, sering jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ya. Kalau cedera yang paling ini dia kan pernah patah kah, terkilir? Terkilir. Dan sampai saat ini Dirham tidak merasa takut? Enggak. Kalau terbang tinggi seperti yang Om lihat di Lamnyong itu, sampai melewati tabletop, itu di ketinggian itu, apa Dirham tidak merasa takut? Tidak. Sudah biasa aja. Luar biasa. Mantap. Kalau sampai saat ini Dirham untuk yang mendampingi untuk latihan sehari-hari, selain tadi ayah yang mendampingin, untuk di Aceh di sini siapa yang mendampingi Dirham? Kadang ada ini apa, paman. Ada paman. Untuk pembalap-pembalap Aceh yang sering menemani Dirham sendiri? Bang Sauki. Oh, Sauki. Ya, Sauki juga sudah pindah Pak ya, dari motocross awal ke motocross road race. ke road race, ke balap road race. Dan Dirham nanti setelah pas kelas 6 ke jenjang 85, Ya, 85. 85. Itu kan harus Pak, karena regulasinya. Apakah masih terus main di motocross atau mengikut jejak-jejak seperti Soki atau ada Madan Loksmawe? Mereka tidak lagi main di motocross, mereka pindah ke balap motor. Apa rencana Dirham ke depan? Tetap ke motocross. Dan ini Pak, ada kendala baik pun di lokal di Aceh maupun nasional. Ketika jenjang dari 65 ke 85 cc ini sering terputus Pak. Terputus. Jadi begini Bang, untuk 85 ini kan kita sudah melihat ini selama ini kan di Aceh bukan, sebetulnya kita Aceh itu bibit balapnya luar biasa sebenarnya. Saya melihat ya. Gudang pembalap Pak. Gudang pembalap sebenarnya di Aceh ini ada balap namanya balap bola ya. Tapi kita bicara balap, sebetulnya putra-putra Aceh ini luar biasa. Hanya saja mungkin dukungan ya. Dukungan. Kadang-kadang kan sebagian orangnya mampu tapi mungkin orang tua kan begitu. Terus pemerintah. Jadi karena
Maaf Pak, saya potong karena juga ini kan olahraganya mahal. Mahal ya. Kalau cerita tadi kita main bola, main bulu tangkis kan, alat yang kita gunakan kan tidak semahal ini, harus ratusan juta. Iya. Jadi bukan tidak mungkin melalui podcast ini juga kita terus membuka kepada semua Pak, bukan hanya pemerintah, stakeholder. Jadi olahraga ini perlu dukungan. Ya, dari IMI Aceh, dari pemerintah Aceh dan semua dispora dari pemerintah Aceh. Ya. Baik Pak, sambil ini ada kopi juga, ini the best kopi Ule Karing. Solo. Dari kebetulan nih dari Cuk Nun Pak. Oh Cuk Nun. Oh iya, terima kasih Om. Ya. Sambil ngopi Dirham boleh minum. Memang kalau beralih dari 65 ke 85 itu kalau seperti Dirham tidak terlalu canggung, paling kan di situ hanya perbedaan cc dengan unit lebih besar sedikit. Kalaupun nanti paling kakinya gantung dikit tidak apa-apa. Cuman udah bisa. Bisa kira-kira 85 itu? Bisa. Maunya cepat atau lambat? Maunya cepat atau lambat? Cepat. Ya, berarti punya kemauan tekad. Dan tentunya Dirham nanti di 85, walaupun nanti kompetisinya di Aceh di sini terbatas, bukan tidak mungkin harus main ke keluar Pak ya, keluar Sumatera bahkan. Iya, bahkan begini, ini kalau kita tanya dia, kalau tanya saya mungkin tidak kan gitu. Ya. Tapi kalau Dirhamnya kita tanya, terus SMP nanti gimana kan gitu. SMP kan nggak ada di Aceh. Ya. Terus gimana? Maunya gimana? Di Jogja. Terus sekolahnya? Pindah sekolah. Wow. Dan insya Allah berkat doa saya juga ketika Dirham hijrah nanti karena di Pulau Jawa itu pusat Pak ya. Iya, Jogja itu memang ya sarangnya pembalap ya. Jadi semua di sana. Dan juga ajang kompetisi di sana itu per minggu tuh ada selalu event-event yang nasional. Malah di sana itu Bang, itu per 3 bulan itu guru dari Amerika itu saya lupa namanya itu tetap ke Jogja per 3 bulan. Untuk memberikan coaching klinik. Coaching klinik ke pembalap-pembalap kita di Jogja. Itu yang ada di sekolah balap di sana Pak ya? Tetap datang. Per 3 bulan dari Amerika datang. Jadi pusatnya untuk balap motocross itu untuk sekolahnya termasuk Jul Fikar dan juga ini almarhum Irwan Ardiansyah. Iya, rekan kita ya. Melalui podcast ini juga saya turut berduka cita mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum agar Irwan Ardiansyah dilapangkan kubur, dimaafkan segala dosa dunia dan diterima segala amalannya. Ya, kembali ke pertanyaan kepada Dik Dirham nih. Dik Dirham kan sekolah di MIN tadi ya, kelas 5. Gimana menurut rekan-rekan Dik Dirham, guru, kepala sekolah, untuk seorang crosser cilik? Apakah memberikan dukungan? Memberikan dukungan dari kepala sekolah, guru-guru juga, wali kelas. Dan selalu kalau balapan itu kan ada hari sekolahnya, Sabtu. Dan itu masalah izinnya diberi izinkah sama selalu diberi izin. Dan berarti Dirham sudah dikenal ya di sekolah MIN itu. Iya, hampir mau semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 semua kenal sama Dirham. Iya. Wow, luar biasa Dirham. Dan apa tekad cita-cita Dirham untuk di kedepannya? Semoga bisa menjadi bintang motocross. Wow, jadi bintang motocross di kancah nasional ya, bukan hanya di Aceh. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Dan selama ini apa kendala Dirham untuk latihan di Aceh yang menjadi hambatan? Kalau latihannya, hambatannya ini aja, nggak ada teman. Tidak ada teman. Dan ini juga PR buat semua, bukan hanya IMI Aceh, dan juga semua klub atau rekan-rekan yang di luar ingin bergabung, ya Pak ya, yang membuka diri. Dirham juga akan juga bersedia untuk berlatih bersama dan juga mengajarkan ilmu-ilmu.
Jadi melalui podcast ini silakan yang ingin bermain di sirkuit Lamnyong. Dan itu jadwalnya seminggu. Kalau di Lamnyong itu Bang, itu kita kalau dirham ya. Kalau dirham itu Senin dengan Jumat aja tidak latihan. Senin sama Jumat. Iya, kalau selebih dari itu setiap ada waktu, maksudnya kondisi fit tetap berlatih. Tapi kalaupun tidak berlatih di sirkuit, kita latihan fisik aja di lapangan, di rumah gitu. Berarti tetap berlatih. Tetap berlatih, tetap nggak pernah tinggal. Berarti di rumah sudah ada treatment. Sudah semua lengkap. Berarti untuk alat olahraga. Bapak Raja Arab Iya. memandu dirham. Iya, saya memandu kalau ada waktu. Kadang-kadang kan kita waktunya sempit nih. Iya. Ada kakaknya yang mengawasi, ada ibunya yang mengawasi. Kadang-kadang kemauan sendiri juga sudah tanpa kita ini, karena memang pesan dari guru di sana kan nggak harus kawan pun kan harus mau kalau memang ingin maju. Ini kembali ke Pak Raja Arab. Iya. Ya, ini kan olahraga yang ekstrim, yang resiko cedera patah. Apa Bapak tidak khawatir dengan kondisi dirham ketika tarung di sirkuit, Pak? Ya. Jadi begini Bang, kalau namanya ini kan mungkin kita tahu semua ya, namanya motocross ya. Kita sering melihat baik di dalam negeri, di luar negeri, di mana-mana bisa kita lihat. Tentu ekstrim. Ya. Artinya begini, orang tua saya awalnya ya ragu, takut, tapi karena ada dukungan dari teman-teman, termasuk pelatih memberi dorongan, saya berpikirnya positif saja. Namanya suatu kegiatan olahraga itu kalau dimulai dengan positif dan diajari, jangan balapan liar di luar sana kan, dituntun dengan baik, saya rasa bagus. Jadi saya coba, saya mulai. Banyak orang awalnya itu, wah itu bahaya, betul. Tapi kan kita artinya belajar, jadi tidak ada masalah. Saya dukung, tetap maju terus. Dan ini juga hobi dirham ini berawal seperti dirham cerita Seperti tadi. yang ayah. Dari ayah. Melihat ayahnya mungkin. Itu ayahnya muda dulu juga Iya. turun di kompetisi, Pak. Dulu waktu saya SMA itu Bang, SMA. Tapi kan zaman dulu itu kan mungkin Abang juga tahu. Dulu kan masih rakitan. Sisinya pun rendah, Pak ya. Iya. Jadi kalau kita CC-nya pun rendah. Ya. Kita balap, orang tua tidak memberikan. Ya. Itu zaman dulu. Jadi kita sembunyi-sembunyi. Ya, curi-curi waktu kan. Ya. Dulu artinya apa? Gas track-nya itu masih rakit-rakitan, belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah luar biasa. Betul. Bisa kita build up dari luar negeri, beli baru yang langsung jadi. Rakitannya pun bagus juga sekarang, dia berakitan. Kalau dulu kan tidak. Dan regulasinya pun sekarang, Pak, tidak seperti dulu ya. Iya, kalau dulu kan kita manual aja. Ya, kan sisi-sisinya pun Iya. kadang tidak kita ketahui, bercampur. Bercampur-campur. Bahkan dari pakaian saja dulu kita hanya pakai helm yang biasa saja, dengan sepatu aja. Malah masih pakai celana yang biasa-biasa lah. Gitu. Ya, mungkin itu awalnya ya. Itu awalnya kalau dari diri saya. Tapi setelah mungkin kita berumur 35 ke atas sampai ke 40, event tour, sering dengan teman-teman, silaturahmi, anak melihat mungkin pingin seperti itu. Awalnya kita larang, jangan nanti bahaya. Ternyata terus meminta, kita coba. Nah, itu awal mulanya. Karena kemauannya Kemauannya kuat, jadi kita coba ajari dulu. Nah, ternyata alhamdulillah bisa. Kembali ke Dek Dirham. Untuk prestasi Dek Dirham di motocross 65 cc ini, baik di Aceh, Sumut maupun di nasional, boleh cerita Dek Dirham? Kalau yang terkenal itu di Jaharun, Kejurda Jaharun. Itu juara 1. Juara 1. Wow, luar biasa Dirham. Itu sama crosser-crosser Sumatera Utara ya. Iya. Bahkan ada yang datang dari Riau juga, provinsi lain, di Dirham juara 1. Iya. Itu di tahun 2022. 2022. Iya. Berarti baru tahun kemarin. Berarti di Maret ya. Maret. Pas 1 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Dan untuk nasional di Dirham
di Pulau Jawa, Yang di apa Bos Junior. di Bos Junior, dan itu sudah melewati seperti Iya, ayah cerita tadi, harus melalui tahapan KTT KTT. Ya. karena ada lebih 60 Pak ya. 60 lebih. Jadi banyak yang diambil sekali. cuma 40. 40. Dan alhamdulillah Dirham lolos untuk main Nomor 9. 9 Ya. untuk bisa berkompetisi. Baik, kembali ke Dek Dirham. Untuk sirkuit yang Dek Dirham sukai, baik di Aceh maupun di nasional, sirkuit mana yang Dek Dirham? Yang pertama di Jaharun, Medan. Di Jaharun. Kenapa Dek Dirham suka dengan sirkuit Jaharun? Soalnya sirkuitnya lompatannya bagus-bagus. Oval-oval lompatannya. Berarti sudah memenuhi standar internasional, Pak. Internasional dia memang karena klub Jaharun internasional. Bahkan sampai Internasional. 40.000 penonton bisa Iya. karena luas area, Pak. Yang terakhir itu 60.000. 60.000 bahkan. 60.000 Wow. penonton. Dan kita harus akui Pak dengan Akui, profesi Iya. tetangga kita Sumatera Utara Yang bagus. untuk race track. Iya. Dan semoga ini juga nanti jadi bahan masukan juga buat pemerintah, buat IMI Aceh agar sirkuit-sirkuit di Aceh yang berskala nasional dan internasional ke depannya. Dan kembali ke Pak Raja, Iya. dan sampai sejauh ini dan dukungan-dukungan baik dari pemerintah, dari IMI, boleh sedikit Pak, ini maaf, Iya. yang sudah Bapak dapatkan baik materi maupun pelatihan apa saja yang sudah Kalau dari pemerintah, dari ini ya belum ada, Bang. belum ada. Pak? Belum ada sama sekali. Berarti selama Hanya ini sendiri. hanya sendiri. Sendiri, dukungan sendiri. Dan teman-teman tadi Pak ya. Iya, teman tadi cuman ya abang kita, Bang Mehmet. Ya. Kecil demi. Tapi karena hobi tadi Iya. dan juga karena Bapak juga kecintaan dengan otomotif. Iya. Saya sendiri Ya. aja. Dan saya juga mengikuti Iya. perjalanan sirkuit di IMX Lamnyong itu. Lamnyong, iya. Yang awalnya dulu kalau tidak salah yang merintis Bapak Wakapolda. Iya. Itu Samsul. Pak Samsul perpindahan dari Kedah Iya. ke Lamnyong. Iya. Dan ke Lamnyong itu sudah mendapat renovasi berkali-kali. Dan Iya. itu saya tahu Bapak Raja Iya. Arhab yang Yang renovasi. merenovasi. Jadi Boleh cerita sedikit Pak? ya, mulanya begini, Bang. Dari Jantung tadi kan kita dari Jantung mulanya, terus Iya. pindah saya ke Polresta Banda Aceh. Ya, Karena kita berlatih ke Jantung nggak mungkin jauh. jauh. Di sini lapangan ada, tapi waktu itu saya lihat lapangan itu sudah memang gimana ya, masih ada lapangannya, masih bagus, cuman sedikit berlubang-lubang. Ya. Terus saya izin sama orang tua kita, Pak Firdaus, Ayah Dos, Iya, Dos. ayahnya mantan pembalap nasional Julfikar, gurunya Dirham. Saya izin, ya ini saya mau mendidik anak. Gimana kalau saya perbaiki lapangan? Yang mendukung kita ada beberapa dari pengusaha, ada mungkin bisa kita pinjam bekonya, dosernya bisa kita pinjam. Oh, saya senang sekali kata Ayah Dos. Terus saya diperbaiki, terus berjalan. Udah lebih kurang mungkin kalau perbaikan ringan sekitar 4 kali, perbaikan besar itu 3 kali. Berarti sudah 7 kali 7 kali. dengan kondisi yang sekarang ini. Karena kenapa kita izin dengan Ayah Dos? Karena beliau yang merintis pertama dengan Pak Wakapolda, Pak Brigjen Pol Samsul Bahri. Jadi itu di tahun 2007, 2008 saya masih ingat waktu itu. Jadi semenjak beliau itu merintis itu kan sudah terbengkalai. Ya. Dan sudah juga upgrade-nya yang Iya, lama Pak. yang Belum. lama. Jadi kita belajar lagi. Karena saya tanya Pak Wakapolda dengan Pak Yados sejarah lapangan, Pak Waka menceritakan itu awalnya sebetulnya dulunya di Kedah. Ya. Habis tsunami di Kedah. Tapi karena di Kedah itu mau dibangun untuk penduduk, rumah susun, Ya. sehingga waktu itu Pak Wakapolda kita yang sekarang, Pak Samsul, waktu itu kan menjabat Kapolresta Banda Aceh. Komunikasi dengan almarhum Pak Mawardi Wali Kota. Jadi Pak Wali Kota menunjuklah, oh silakan dipakai yang di bantaran sungai Lamnyong. Sepanjang itu untuk olahraga, otomotif silakan dipakai.
Jadi waktu itu Pak Wali Kota lah, almarhum Pak Mawardi yang memberikan izin lapangan Lamnyong itu. Sampai hari ini tetap kita pelihara dengan baik, kita kita perbaiki. Dan itu tidak biaya sedikit, Pak, sampai berkali-kali. Iya. Bahkan Bapak mendatangkan arsiteknya, ayah Dos tadi, Iya. Julfikar, Iya. itu dapat dukungan biaya dari pemerintah kah atau dari mana? Itu Pak? tidak ada dari pemerintah, tidak ada, hanya dari rekanan kita saja. Karena Rekanan kita ada yang kita kan punya teman banyak, Bang. Iya. Artinya kita minta tolong dan artinya serius. Kita minta tolong itu betul-betul untuknya ke situ, bukan ke pribadi, melainkan untuk generasi balap Aceh. ya, Makanya besar harapan saya selaku orang tua bukan hanya karena anak saya Dirham ya. Saya berharap sebetulnya untuk generasi Aceh ini, saya berharap seluruh lapisan masyarakat Aceh itu yang hobinya balap, ayolah kita berlatih. Lapangan kita ada. Kita bukan milik kita nih, milik seluruh rakyat Aceh. Jadi silakan berlatih kapan saja, silakan. dan tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, silakan berlatih. Lapangan sudah ada. Karena apa gini loh Bang, karena kita di Aceh ini itu kita wajib bersyukur. Kalau di luar sana, boleh tanya ini mungkin Dirham di Jogja, dia berlatih itu sekali main berapa bayar lapangannya. Kalau kita di sini gratis. Tinggal kita belajar, kita ikuti aturannya. Kalau setiap balap itu kan artinya unit bagus, helm ada, pengaman lengkap kan begitu. Jangan asal balap-balap. Karena apa? Balap liar itu tidak ada menguntungkan. Justru nyawa melayang sudah banyak kita lihat. Ya. Jadi harapan saya pun keinginan saya ingin sebetulnya balap Aceh maju. Amin. Balap Aceh maju. Baik, Dedi Ram. Ya, kembali ke Dedi Ram nih. Siapa pembalap cilik yang seumur idola Dedi Ram? Baik yang di nasional maupun internasional. Kalau idola Ya. Atar Al-Ghifari. Wow, Attar gitu. Ya tidak salah dia sekarang Dia orang Jakarta ya? Enggak, orang Bandung ya. Orang Bandung. Bandung. Pernah berlatih bersama atau ikut kompetisi? Tanding? ikut tanding kompetisi. Ikut kompetisi. Apa Dedi Ram kenapa mengidolakan? Karena ini balapnya kencang, tekniknya bagus. Teknik bagus. Usianya seumuran sama Dedi Ram atau di atas? Di atas, beda-beda sedikit aja. Beda sedikit. Berarti masih main bintang 5 ya? Iya, Iya. naik ke 85. Nah, jadi dia sekarang harus pindah ke 85. Dan untuk pembalap crosser internasionalnya? Delvintor Alfarizi Del Vitor. sama Ya. Diva. Diva Ismayana. Del Vitor juga turun di MX2 ya, Yang itu kemarin di Belgia. di Belgia. Dan kemarin juga di event terakhir juga Di datang ke Nagan Aceh, Raya. Nagan Raya. Iya. Dan saya menyaksikan Del Vitor memang Luar biasa. luar biasa. Nah, semoga di Dirham juga nanti dapat menjadi contoh idolanya, jadi Del Vitor. Wah. Ini kembali ke Bapak Ya. Raja Rahab. Apa harapan Pak Raja Rahab untuk Dirham ke depannya, Pak? Ya. Kalau harapannya Bang, insya Allah ini kita kan namanya boleh berangan-angan ya. Tapi semua itu atas izin Tuhan yang tahu. Kalau harapan saya selaku orang tua ingin saya memang anak saya ini ya tetap saya tidak berhenti untuk balap sampai ke ajang nasional, bahkan mungkin internasional. Saya berkeinginan seperti itu. Jadi sepanjang kita masih mungkin bisa, mampu, insya Allah sepanjang kita juga sehat-sehat, tetap balap itu tetap. Jadi cita-cita sang ayah yang tidak kesampaian menjadi crosser nasional mungkin bisa kepada anak ya. untuk bisa menjadi crosser nasional. Ya Dirham ya, tentunya semangat berlatih dan selalu patuh kepada orang tua dan jangan pernah tidak
punya mimpi, harus mimpi. Mimpi itu, semua mimpi itu bisa kita wujudkan. Jadi berawal dari mimpi. Nah, jadikan mimpi jadi kenyataan. Dengan kerja keras, berlatih, sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya nanti perfecto, kalau kata MC di sirkuit. Ya. Baik, kembali ke Pak Raja. Sampai sejauh ini, peran IMI Aceh terhadap dunia otomotif khususnya motocross dan terlebih khusus kepada Dirham sendiri, Pak. Ya, kalau IMI selama ini Bang mungkin sama-sama kita lihat bukan artinya kalau saya melihat pribadi nih ya, selama ini memang kalau kita katakan tidak, kalau kita katakan belum. Kenapa? Pembinaan otomotif Aceh itu sangat masih kurang oleh IMI. Itu saya cerita baik yang yang sudah ya, tapi atas yang baru sekarang yang terpilihnya ketua baru ya. Mirja Mubarak, kita sering komunikasi. Beliau juga berkeinginan keras untuk menghidupkan balap Aceh, karena ini kan baru berjalan lebih kurang 2 bulan ya, lebih kurang. Jadi namanya baru memulai, tentu belum kelihatan. Tapi beliau sudah bincang-bincang dengan kita, akan mendukung sepenuhnya untuk ke depan. Jadi supaya balap Aceh lebih baik lagi. Amin. Dan kembali ke Dek Dirham, mungkin Dek Dirham ini karena sudah waktu di penghujung, mungkin Dek Dirham boleh mengajak rekan-rekan yang seumur Dek Dirham di Aceh dimanapun untuk berlatih bersama. Silakan Dek Dirham. Ayo teman-teman di seluruh Aceh, biar bisa latihan bersamaku di sirkuit AMX Lamnyong, Kota Banda Aceh. Ya, jangan lupa kalau bisa latihan di sana bersamaku ya, gaspol. Luar biasa. Dan di akhir jumpa kita, saya ingin berpesan seperti Dek Dirham tadi, agar pemuda, remaja, hentikan untuk balap liar, mari kita balapan resmi untuk saat ini ada di sirkuit Lamnyong untuk motocross. Dan terima kasih Pak Raja Rahab atas kehadiran di podcast channel saya di Dirham. Terima kasih. Sampai jumpa di episode lainnya dengan pembalap Aceh dan crosser Aceh lainnya. Ciao, adios, amigo, perfecto.